Selamat pagi, siang, sore, dan malam penonton dan pendengar BANN Talks. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada baik-baik aja ya. Kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu pendiri dan tim penindak dari BANN juga. Bisa kita perkenalkan? Namanya siapa, Pak? Oke, terima kasih. Selamat sore. Nama saya Agus Leo Sunarto. Agus Leo Sunarto, biasa dipanggil Bapak Leo. Leo gitu. Singkat aja Leo gitu. Kalau panjangan kan juga nggak bagus. Udah berapa lama, Pak, di BANN ini? Jadi tim penindak Semenjak terbentuknya Semenjak BANN ini sendiri, saya sudah bergabung sebagai wakil ketua 3 bagian penindakan. bagian penindakan. Ya, Oke. begitu. Buat ini, Pak, kita sekarang ngomongin ini, kita udah nanya 3 orang dan kita mau nanya lagi nih. Sejarah dan pembentukan BANN itu gimana, Pak, awalnya? Awalnya memang istilahnya Pak Gono ini seorang istilahnya pemerhati narkoba gitu ya, narkotik gitu kan. Ya sama-sama satu pemikiran lah, bahwa kita tuh prihatin dengan istilahnya perkembangan dengan maraknya peredaran gelap narkoba ini gitu. Jadi didasari oleh itu, maka kita sepakat nih ngobrol, apa kita bentuk aja untuk istilahnya bikin lembaga untuk pencegahan narkoba gitu. Nah makanya kita mengadakan rapat, mulai terbentuklah ide-ide pemikiran yang diketuai oleh Pak Sugono sebagai ketua umum. Nah di situ ditunjuk juga wakil ketua umum, ya saya sebagai di penindakan, terus Pak Tukino juga di bagian hukum dan banyak yang lain-lain gitu kan. Nah dari pemikiran itu makanya kita membentuk yang namanya BANN, Badan Anti Narkoba Nusantara Itu tahun berapa, Pak, kira-kira, Pak? Jadi sudah 3 tahun. Udah 3 tahun jalan. Udah 3 tahun jalan, berarti dari 2021 ya. terbentuknya. Dan awalnya pun juga kita berkantor tuh di Pangkalan Jati. Oh, pusatnya dulu di Pangkalan Jati. Iya, berawal dari situ. Iya. Akhirnya dari situ kurang lebih setahun kita pindah ke sini. Gitu. Jadi kita tetapkan di sini dengan rekan-rekan, persetujuan semua. Ya di sinilah sekarang berdirinya BANN. Oh, ini berarti di sini kantor pusatnya ya, Pak? Ya, sekarang di sinilah kantor pusatnya. Betul. Oh, dulu yang di Pangkalan Jati. Awal pertama, awal pertama kita sini. berdiri sekarang di sini. Gitu. Oke. Nih, aku baru dengar nih. Tim penindak ini, fokus utama dari tim penindak ini apa, Pak? Ya sebenarnya kita menindak kepada anggota kita sendiri, karena sebenarnya kita tidak ada kewenangan, bukan aparat langsung yang harus menindak ke masyarakat, tidak. Makanya kita pun mengawasi, dan ada di bawah saya itu tim investigasi, hanya menginvestigasi tempat-tempat peredaran dan istilahnya ini, ya kita hanya bisa melaporkan saja. Oh, dan kemudian istilahnya ininya tindakannya ya aparat yang berwenang. Oh, gitu. Berarti kita nggak punya hak buat menindak? Tidak ada. Kayak misalnya di depan kita ada yang make atau mengedarkan gitu, kita nggak bisa kayak langsung menangkap mereka? Bisa. Gitu? Oh, bisa. Tetapi harus diserahkan kepada pihak yang berwajib. Gitu loh. Iya. Kalau misalnya kita tangkap, kita istilahnya ini ya nggak bisa, karena yang berproses tetap yang berwenang. Gitu. Nah itu cara koordinasinya gimana, Pak? Dengan instansi kayak kepolisian atau BNN gitu, Pak? Ya, gimana? Kita kan mengambil memberikan tembusan surat bahwa kita ini ada yang namanya organisasi yang namanya BANN, Badan Anti Narkoba. Mereka kan sudah ditembusin dari Polres, Polsek. Kita berikan surat untuk istilahnya memang di dalam pelaksanaannya yang sekarang di titik beratan itu penyuluhan. Iya. Penyuluhan kepada anak-anak sekolah terutamanya, gitu kan, karena memang
perkembangan remaja ini sendiri juga ini sudah Udah mulai kacau nih ya. khawatir. Nah, bukan kacau, kalau kacau istilahnya nggak ini, cuman Khawatir sudah gitu. khawatir gitu kan, sudah sampai Kayak sejauh prihatin itu. gitu ya, Pak? Prihatin, betul. Jadi kita memang harus melakukan penyuluhan terus menerus. Dan yang lebih ininya nih, kita nggak bisa bergerak sendiri, harus terkait Iya, dari kitanya, terus istilahnya pemerintahnya dan masyarakat juga, biar menimbulkan kesadaran untuk itu. Gitu. Tapi pernah nggak Pak? Maksudnya kita udah investigasi nih, misalnya tim BNN ini udah investigasi, terus udah ngelihat juga, terus kita ngasih surat ke aparat kita, Ya, terus nggak tembus, itu gimana Pak? Pernah nggak ada kejadian kayak gitu? ya sudah. Tetapi kan kalau hal yang itu kan kita nggak mungkin bisa mendesak begitu, kecuali mungkin orangnya udah ketangkap, nih lo orangnya, nih lo barangnya, nih buktinya, itu semua ada. Kita ada semua, Pak. Jadi nggak sembarangan istilahnya kita menuduh sementara, oh di sini tanpa bukti yang nyata, ya nggak boleh. Gitu. Iya, betul. Jadi marak sebenarnya. Gitu. Nah kalau tantangan utamanya ini apa Pak? Maksudnya tantangan terbesar yang dihadapi oleh tim penindak BNN ini apa Pak? Tantangan sebenarnya itu kesadaran masyarakat, Ya. kesadaran pribadi. Sekarang nggak usah jauh-jauh, nggak usah aparatnya, nggak usah masyarakat. Aparatnya sendiri kalau nggak sadar percuma. Oh iya, Iya kan? betul. Karena aparatnya ibaratnya ini kan aparat ini otaknya ya. Betul. Otak dari tubuh gitu ya. Iya. Iya betul. Seandainya kayak misalnya kita sering melakukan penyuluhan. Tapi kalau dari istilahnya si anak itu tidak ada kesadaran, dari semuanya tidak ada kesadaran, untuk apa? Ya, Semua buat apa sia-sia. juga, iya, benar. Betul. Percuma aja gitu ya. Percuma, gitu loh. Iya benar ya. Jadi harus memang mempunyai kesadarannya sepenuhnya. Ya baik aparatnya, baik masyarakatnya, semualah. Iya benar. Kalau selain tindakan penegakan hukum nih Pak, strategi BNN ini dalam pendidikan atau pencegahan penyalahgunaan narkoba ini apa Pak? Strateginya itu dari usia muda. Kalau istilahnya ini kan ya seperti penyuluhan itu sendiri gitu kan, kepada terutama di titik berat kepada anak-anak sekolah. Gitu. Anak-anak SD, SMP, SMA, ya termasuk ke anak-anak kuliah juga. Nah, tapi kan mereka lebih maju berpikirannya. Jadi dia sudah bisa menimbang lah, artinya baik buruknya. Tapi kalau istilahnya di tingkat SD, SMP, SMA, ini yang mereka masih mencari jati diri. Masih labil. Betul, masih labil, masih mencari jati diri. Gitu kan. Jadi itulah mungkin dari dampaknya juga istilahnya dari situ banyak. Ya seperti tawuran, apa segala macam. Itu juga berakibat dari situ juga gitu kan. Ya kalau nggak juga dari situ ya bagaimana kita mau memulainya gitu loh. Yang penting sih kesadaran dirinya dulu lah ya. Ya, diterima oleh dia, dimengerti mana istilahnya barang yang berbahaya atau bagaimana, mengenali jenisnya. Terus istilahnya apa dampak bahayanya bagi mereka gitu kan. Nah, tinggal mereka sendiri yang akan menentukan. Sekarang dari kami umpamanya memberikan penyuluhan atau bagaimana, sementara dia tidak mengerti dengan jenisnya barangnya atau istilahnya bahayanya seperti apa, bagaimana gitu kan, ya nggak akan istilahnya ketemu. Tapi kalau dia sedini mungkin sudah mengetahui dampak akibat daripada bahaya narkoba itu sendiri, mereka kesananya akan berpikir, masa iya sih tubuh gua harus gue sia-siain gitu kan. Nggak mungkin lah. Betul. Nah, pemikiran itu semakin lama semakin dewasa. Tetapi dari hal-hal yang kecil itu sendiri dia akan mencari jati dirinya, supaya oh gue nih begini loh, oh gue nih begini. Nah, dia udah bisa memilah dari situ. Nah, dari kami ini nggak bosen-bosennya, walaupun mereka istilahnya mungkin kita lagi mengadakan sosialisasi, dia sambil bercanda ngedengerin, nggak ada masalah gitu loh. Ya kan, tantangannya kan itu. Iya benar itu. Sekarang misalnya gue lagi istilahnya nerangin nih, oh inilah narkoba ya jenisnya begini, mereka bercanda atau gimana, masa perlu kamu nggak mungkin juga gitu. Itu kan kesadaran diri masing-masing aja ya benar ya. Nah kalau ini Pak, kalau gimana sih BANN ini ngebantu orang-orang atau individu yang udah kena
narkoba gitu Pak, yang udah make gitu, itu Oke. gimana? Jadi mungkin kita juga ada rumah rehab dan rumah sehat gitu sebenarnya. Jadi mereka-mereka ini kan mungkin kalau istilahnya di tempat mungkin apa lembaga kayak istilahnya di mana gitu, RSK. seolah pemikirannya jadi wah gua kayak di penjara, padahal enggak sebenarnya. Kayak tempat rehabilitasi itu ya kan, itu direhab, kita disehatkan kembali gitu sebenarnya. Cuman mungkin pemikirannya karena istilahnya sudah ditangkap aparat, kalau memang pemakai atau bagaimana, kecuali bandar loh, Pengedar, ya. pengedar, kalau pengedar ya istilahnya itu berhadapan dengan hukum. Nah mereka ini yang istilahnya korban, artinya kan direhab itu dikembalikan lagi, dinormalkan lagi gitu loh. Nah, di rumah rehabilitasi gitu. Jadi ya kita mungkin mengajukan untuk merehab. Dan sebenarnya juga istilahnya kalau memang butuh pendampingan tentang kepermasalahan hukumnya, di BNN juga ada rumah hukum rumah hukum ini Rakyat Nusantara. Rakyat Nusantara itu untuk pendampingan dari masalah hukumnya. Gitu. Itu aja sih. Nah Pak, terakhir nih Pak, Ya. apa harapan BANN Pak untuk masa depan Pak? Harapannya, ya, kedepannya. Harapannya untuk generasi yang akan datang, terutama generasi yang muda-muda, ya mempunyai kesadaran tinggi untuk menjauhi narkoba dan bersihlah dari hal-hal yang seperti itu, karena tidak ada manfaatnya. Artinya ya mereka harus sudah berpikir lah dari sedini mungkin bahwa narkoba itu sangat jahat. Bukan istilahnya untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Iya. Jadi jauhi narkoba lah. Seperti itu aja harapan kita tuh. Ini sebenarnya ini topik bakalan panjang, tapi kayaknya kalau kita panjangin bisa sampai 2 jam kayaknya. Ya betul. Jadi mending jadi kita udahin dulu untuk episode kali ini. Oke. Kita ketemu lagi di episode minggu depan. Dadah. Kayak mantep banget.